Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Inayatul Izzati dengan NIM G1A02310023 dari Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan rekonstruksi evolusi hominoid berdasarkan data fosil dan molekuler pada mata kuliah evolusi. Sebelumnya, penting untuk kita ketahui apa sih itu hominoid. Hominoid merupakan kelompok primata yang mencakup kera dan manusia, baik yang masih hidup maupun yang telah punah, dan berasal dari satu nenek moyang yang sama. Bidang baru antropologi molekuler telah memberikan data penting terbaru terkait evolusi primata. Namun, banyak ahli paleontologi lambat dalam menerima temuan tersebut, sehingga mereka berpendapat bahwa satu-satunya bukti langsung adalah fosil, dan molekuler tidaklah relevan untuk mempelajari spesies yang telah punah. Terkait asal-usul manusia, fosil tulang dan gigi mungkin tampak bertentangan dengan data molekuler. Namun, dalam rekonstruksi evolusi hominoid, fosil dan molekuler memiliki keterkaitan. Hal ini dijelaskan dalam 3 komponen pentingnya yang meliputi epoks, fosil, dan living hominoid. Epoks merupakan kerangka waktu geologi yang menjelaskan kapan terjadinya peristiwa evolusi tersebut. Sementara, fosil merupakan bukti historis evolusi yang menjelaskan jenis apa yang hidup pada waktu tersebut. Dan yang terakhir adalah living hominoid yang merupakan hasil akhir evolusi berupa garis keturunan yang masih bertahan. Dalam hal ini dijelaskan terdapat 2 sudut pandang berbeda, yaitu paleontologi filogeni dan molekuler filogeni. Pada gambar terdapat 2 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama di sebelah kanan yaitu paleontological filogeni dengan kode A berwarna merah, sementara pada sebelah kiri menunjukkan molekular filogeni dengan kode B menunjukkan warna biru. Para paleontolog menggali tulang dari dalam tanah, mempelajari bentuknya, dan membandingkannya dengan spesies hidup maupun punah lainnya untuk menentukan posisinya dalam filogeni evolusioner. Sementara, antropolog molekuler mempelajari protein dari spesies hidup dan memperkirakan berapa lama waktu yang telah berlalu sejak mereka berpisah dari nenek moyang yang sama. Suatu protein tertentu dapat terdiri atas ratusan hingga ribuan asam amino. Protein dari spesies yang berkerabat dekat, seperti kuda dan keledai atau anjing dan rubah, hampir identik. Sedangkan spesies yang berpisah lebih dari 100 juta tahun lalu, seperti celurut dan oposum, memiliki banyak perbedaan urutan. Perbedaan ini dapat diukur secara cepat dan jumlahnya kira-kira sebanding dengan waktu sejak terjadinya divergensi. Pendekatan jam molekuler sangat berharga untuk studi evolusi karena hasilnya dapat diuji dan telah direplikasi di banyak laboratorium. Sedangkan analisis fosil tulang dan gigi bersifat lebih subjektif dan seringkali sulit mencapai kesepakatan antar peneliti. Beberapa komponen rekonstruksi evolusi hominoid yaitu epoks, fosil, dan living hominoid memiliki bagian-bagiannya masing-masing. Yang pertama, epoks yang menjelaskan skala waktu geologi pada sumbu vertikal memiliki urutan mulai dari Pleistosen berwarna kuning dengan kode C, Pliocene berwarna orange dengan kode D, Miocene berwarna peach dengan kode E, dan Oligocene berwarna hijau muda dengan kode F. Sementara pada fosil yang menunjukkan posisi fosil dalam waktu dan filogeni mencantumkan mulai dari Australopithecus berwarna merah muda dengan kode G, Ramapithecus berwarna coklat dengan kode H, Pliopithecus berwarna hijau tua dengan kode I, dan Dryopithecus berwarna merah bergaris dengan kode J. Yang terakhir yaitu living hominoid yang menjelaskan ujung cabang pohon filogeni meliputi gibbon berwarna gold dengan kode K, orangutan berwarna biru tua dengan kode L, simpanse berwarna biru muda bergaris dengan kode M, gorila berwarna coklat bergaris dengan kode N, dan human berwarna hijau tua bergaris dengan kode O. Untuk memahami gambar dapat kita mulai dari arah paling bawah yang menunjukkan waktu tertua sejak jutaan tahun yang lalu ke arah atas yang menunjukkan waktu termuda.
Dalam gambar, terdapat 3 hal sekaligus, yaitu mulai dari epoks yang menjelaskan keterangan waktu, yang kedua yaitu tersaji fosil yang merupakan hasil bukti evolusi, dan yang ketiga yaitu fosil yang ditarik dalam filogeni. Kita mulai dari fase oligosen berwarna hijau muda dengan kode F yang merupakan fase tertua, yakni terjadi sejak jutaan tahun yang lalu, diperkirakan kurang lebih 34 hingga 23 juta tahun lalu. Pada oligosen belum ditemukan bukti fosil yang jelas, oleh karena itu pada filogeni paleontologis periode ini direpresentasikan oleh garis putus-putus dengan kode O, K, dan L yang menuju percabangan masing-masing yang menunjukkan nenek moyang yang hipotetik. Garis ini menghubungkan nenek moyang awal hominoid dengan fosil-fosil pada Miosen yang ditemukan kemudian. Selanjutnya yaitu periode Miosen berwarna peach dengan kode E. Pada periode ini ditemukan 3 fosil sekaligus. Yang pertama yaitu Ramapithecus berwarna coklat dengan kode H, Dryopithecus berwarna merah bergaris dengan kode J, dan Pliopithecus berwarna hijau dengan kode I. Periode Miosen diketahui terjadi kurang lebih 22 hingga 5 juta tahun yang lalu. Dalam paleontological phylogeny, Dryopithecus ditafsirkan sebagai hominoid umum dan menjadi dasar pada beberapa cabang. Sementara Pliopithecus tetap dianggap sebagai hominoid Miosen, namun tidak ditekankan sebagai nenek moyang manusia. Berbeda dengan Ramapithecus yang percabangannya ditarik ke arah human atau manusia yang berwarna hijau bergaris dengan kode O karena memiliki kemiripan rahang dan gigi, sehingga dianggap lebih dekat ke nenek moyang manusia atau human. Oleh karena itu, menurut paleontologi, dari fosil periode Miosen, Ramapithecus dianggap paling mendekati manusia. Sementara pada molekuler filogeni ketiganya tidak memiliki jalur khusus dalam percabangan, di mana Dryopithecus dan Pliopithecus tidak mengarah ke cabang human, dan Pliopithecus justru berasosiasi dengan gibbon yang berwarna gold dengan kode K. Begitu juga dengan Ramapithecus yang tidak memiliki jalur percabangan khusus ke arah human dan masuk ke kelompok kera Afrika. Berdasarkan molekuler filogeni dapat diartikan meskipun fosil berada pada zaman yang sama yaitu periode Miosen, kekerabatannya tidaklah sama. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti molekuler bahwa Ramapithecus merupakan leluhur manusia. Selanjutnya yaitu periode Pliocene yang berwarna orange pada gambar dengan kode D yang diperkirakan terjadi kurang lebih 5,5 hingga 3 juta tahun yang lalu. Pada periode Pliocene diketahui satu fosil penting dalam evolusi hominoid yaitu Australopithecus yang berwarna merah muda pada gambar dengan kode G. Pada periode ini, fosil Australopithecus menunjukkan perubahan evolusi yang jauh lebih jelas dibandingkan fosil-fosil hominoid sebelumnya. Secara paleontologis, Australopithecus memiliki kemampuan berjalan tegak atau bipedal yang merupakan ciri khas manusia. Selain itu, Australopithecus juga memiliki morfologi seperti tengkorak, gigi, dan kerangka yang lebih menyerupai manusia dibandingkan kera. Oleh karena itu, dalam pendekatan paleontologi, Australopithecus diterima sebagai hominin awal, yaitu kelompok yang sudah berada pada garis evolusi manusia. Begitu juga dengan antropologi, yakni pada molekuler filogeni yang menunjukkan posisi fosil Australopithecus sesuai dengan perkiraan waktu pemisahan antara simpanse dan manusia berdasarkan data DNA dan protein. Jam molekuler menunjukkan pemisahan manusia dan simpanse terjadi sebelum periode Pliocene. Sehingga kemunculan fosil Australopithecus pada periode ini dianggap konsisten sebagai bentuk awal nenek moyang manusia dan bukan lagi sekedar kera besar. Dengan begitu, pada periode Pliocene terjadi titik temu antara paleontologi dan antropologi molekuler, di mana bukti morfologi dari fosil dan waktu estimasi evolusi dari molekuler saling mendukung satu sama lain. Periode terakhir yaitu Pleistocene yang merupakan periode terbaru dengan perkiraan kurang lebih sejak 1 juta tahun yang lalu. Pada gambar, periode ini ditunjukkan berwarna kuning dengan kode C dan terletak pada bagian paling atas diagram. Pada periode ini ditampilkan ujung-ujung cabang filogeni yang menunjukkan living hominoid, yaitu kelompok hominoid yang masih hidup hingga saat ini. Pada periode ini tidak lagi ditampilkan fosil, melainkan hasil akhir dari proses evolusi yang berlangsung sejak periode geologi sebelumnya. Hominoid yang berada pada ujung cabang filogeni meliputi gibbon berwarna gold dengan kode K,
Orangutan berwarna biru tua dengan kode L, simpanse berwarna biru muda bergaris dengan kode M, gorila berwarna coklat bergaris dengan kode N, dan human berwarna hijau bergaris dengan kode O. Berdasarkan kerangka molekuler filogeni, dapat diketahui hubungan kekerabatan antar hominoid modern, yakni cabang dengan jarak berdekatan akan menunjukkan tingkat kekerabatan evolusioner yang semakin dekat. Dalam filogeni molekuler menunjukkan bahwa manusia memiliki kekerabatan terdekat dengan simpanse, sementara gorila berada pada percabangan yang sedikit lebih jauh. Hal ini menandakan bahwa pemisahan gorila dengan nenek moyang bersama terjadi lebih awal dibandingkan manusia dan simpanse. Sementara gibbon dan orangutan menempati cabang terpisah lebih awal yang menunjukkan bahwa kedua kelompok tersebut berpisah dari garis kera Afrika pada waktu yang lebih tua. Sementara dalam filogeni paleontologis, pemisahan hominoid modern diperkirakan terjadi lebih awal. Hal ini dapat dilihat pada percabangan yang telah ada mulai sejak periode Oligosen. Tetapi manusia dan simpanse tetap merupakan kerabat evolusioner terdekat. Perbedaan antara pendekatan paleontologis dan molekuler terutama terletak pada perkiraan waktu pemisahannya dan bukan pada pola kekerabatannya. Sekian penjelasan rekonstruksi evolusi hominoid berdasarkan data fosil dan data molekuler. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.